Masuk sini. Enggak, memang masuk sini itu gimana? Hari ini BPK intinya apa, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini kita menerima beberapa kunjungan. Yang pertama dari tim audit BPKRI untuk melakukan rutinitas audit keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun 2024. Ini juga seperti biasa-biasa tahun yang lalu. Dan ini alhamdulillah kita terima, tim kita terima, dan kepala OPD juga kita kumpulkan untuk membantu tugas tim yang akan melakukan audit. Rencananya berapa hari, Pak? Kurang lebih 45 hari. 45 hari. Selain dari BPKRI juga ada tim dari BPKP yang juga melakukan audit di Kabupaten Bogor Barat terkait dengan perencanaan. Kalau kita melihat, Bang, actionnya kapan rencananya? Ini sudah mulai, mereka sudah masuk dan mulai hari ini sudah mulai bekerja. Untuk selanjutnya nanti mungkin terputus jeda dengan cuti bersama di Lebaran, tapi setelah cuti bersama Lebaran lanjut lagi sampai dengan masa akhir. Harapannya, Bang, selaku sekda, Ya, Bang? harapannya tentu saja mudah-mudahan hasil audit menunjukkan kinerja yang baik sehingga semoga Kabupaten Bogor Barat kembali meraih WTP yang ke-11 kali di tahun 2025 untuk laporan keuangan tahun 2024. Oke, makasih, Pak. Sedengar hari ini ada dari BPK secara perdana, cuman entren ya. Nah, mungkin dari sudut pandang Bapak selaku mantan Ketua DPRD dan Bapak juga sebagai praktis hukum, apa sih jawaban ini? Ya, terima kasih. Bahwa audit itu ada dua, yaitu audit eksternal dengan audit internal. Audit eksternal itu adalah BPK, audit internal itu adalah APIP. Pada hari ini yang ada di Kabupaten Bogor Barat, ini dalam rangka mungkin sinergitas antara audit eksternal dengan audit internal. Nah, kalau kita melihat dari audit ini, biasanya berapa hari makan waktu? Audit internal ini lebih kepada dipercayakan kepada APIP ya, aparat pengawas internal pemerintah. Dalam hal ini adalah inspektor. Nah, pentingnya tidak semua langsung BPK itu turun, karena di masing-masing pemerintah daerah itu ada inspektoratnya. Nah, inspektorat ini pentingnya supaya beliau, para inspektur ini bisa membuat perencanaan terkait dengan pengawasan keuangan daerah, sehingga pada saat BPK turun itu tidak semuanya, karena kalau semuanya itu kan tidak akan cukup waktunya. Biasanya BPK itu kan dalam sekali turun itu ada prioritas-prioritas yang menjadi objek pemeriksaan. Jadi tidak semua, misalkan objek perjalanan dinas, nanti pada saatnya lagi objek apa yang menjadi titik intinya. Makanya diperlukan sinergitas antara APIP dengan BPK. Nah, kalau kita bicara APIP, Pak, APIP itu apakah hanya khusus untuk review dana APBN atau bagaimana, Bang? Ya, sebenarnya APIP ini kan aparat pengawas internal pemerintah ya, yang setiap di daerah itu pasti ada, yaitu inspektorat. Ya, fungsinya sebenarnya APIP ini harus bisa memberikan masukan kepada pemerintah dalam ini adalah bupati terkait dengan perencanaan penggunaan APBN, APBD, khususnya keuangan daerah agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, sehingga minim sekali nanti ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di daerah tersebut. Nah, sementara BPK ini kan Badan Pemeriksa Keuangan Eksternal yang fungsinya mengawasi seluruh keuangan daerah. Nah, dengan adanya APIP ini meminimalkan penyelewengan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan perencanaan sesuai dengan undang-undang.
Nah, kalau kita bicara dengan temuan, kalau berpotensi yang dianggap melawan hukum, tapi dalam hasil pemeriksaan BPK ternyata terbukti, tapi mengembalikan, apa ada unsur pidananya di situ? Ya sebenarnya kalau pidana itu kan adalah perbuatan ya, perbuatan. Tapi sekali lagi pemerintah ini kan lebih mengutamakan pengembalian kerugian daerah. Makanya selama masih dalam pengawasan APIP, ini seharusnya siapapun yang menjadi objek pemeriksaan agar kooperatif. Kalau ditemukan misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dan cenderung akan membuat kerugian negara, segera diberikan semacam seperti visit ya, untuk mereka mengembalikan, segera kembalikan. Nah, kalau sudah dibina oleh APIP tidak nurut atau terbandel, maka pada saat BPK turun, ya kalau BPK ini sudah eksternal, artinya begitu hasil pemeriksaan BPK itu sudah keluar, BPK itu boleh diminta oleh aparat penegak hukum yang lain terkait dengan hasil pemeriksaan BPK itu. Oh, jadi pada intinya pendahuluannya juga termasuk di inspektorat gitu. Betul. Kuncinya sebenarnya di inspektorat. Kalau inspektorat ini berjalan sesuai dengan tatanan kelola keuangan yang baik, kemudian juga stakeholder yang ada ini juga mengikuti, terutama OPD. Nah, ini akan meminimalkan terjadinya dugaan penyelewengan anggaran. Jadi tingkat kebocoran kurang. Kurang. Oke. Harapannya Bang selaku praktisi hukum bagaimana? Ya harapannya mungkin karena saya juga pernah di dunia legislatif, ya agar peningkatan sumber daya manusia terkait dengan pemeriksa di tingkatan APIP ini untuk bisa lebih maksimal, dan kepada setiap OPD yang menjalankan atau menggunakan dana keuangan daerah yang bersumber dari rakyat, ya untuk transparansi dan sesuai dengan aturan yang ada. Jangan coba main-main dengan anggaran. Oh, makasih.